Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Unyu-Unyu yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri Novi Purnamasari, yang kedua ada Afina Maharani, yang ketiga ada Maria Angelina Luisa Makin, yang keempat ada Septianingsi, yang kelima ada Cynthia Aryani. Di sini kami membuat aplikasi pemesanan produk di Coffee Bestari. Yang A, kasus permasalahannya pada bagian pemesanan di Coffee Bestari terdapat beberapa permasalahan yang berdampak pada efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Permasalahan tersebut adalah yang pertama, proses pemesanan manual. Pelanggan yang ingin memesan harus datang langsung ke kasir untuk menyampaikan pesanan. Hal ini seringkali menyebabkan antrian panjang, terutama pada jam sibuk. Yang kedua, kesalahan pencatatan pesanan. Pesanan yang dicatat secara manual di nota kertas berpotensi mengalami kesalahan seperti salah mencatat jenis menu, jumlah pesanan, atau instruksi khusus pelanggan. Yang ketiga, kurangnya transparansi pemesanan. Pelanggan tidak dapat memantau status pesanan mereka, sehingga harus menunggu tanpa kepastian waktu penyelesaian pesanan. Yang keempat, lambatnya proses pemesanan. Karena kasir harus mencatat pesanan secara manual dan mengomunikasikannya di dapur, proses ini memakai waktu lebih lama dibanding jika menggunakan sistem terintegrasi. Yang kelima, tidak ada sistem pesanan online. Pelanggan tidak memiliki opsi untuk memesan dari jarak jauh atau online, sehingga mereka terbatas pada pemesanan di tempat saja. Hal ini mengurangi potensi penjualan bagi pelanggan yang tidak dapat datang langsung ke kafe. Yang B, Tujuan dari sistem pemesanan di Coffee Bestari adalah untuk mempermudah proses pemesanan bagi pelanggan, baik secara langsung di tempat maupun melalui sistem online. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kesalahan pencatatan pesanan dengan menggunakan teknologi digital yang mencatat dan mengelola pesanan secara otomatis dan integrasi. Selain itu, sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi real-time mengenai status pesanan pelanggan, seperti waktu penyelesaian atau urutan antrian. Dengan optimasi proses, waktu pencatatan dan pengiriman pesanan ke dapur dapat dipercepat sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Fasilitas pemesanan online juga disediakan untuk memungkinkan pelanggan memesan dari jarak jauh, memperluas jangkauan pasar Coffee Bestari. Selain itu, sistem ini mendukung pemilik dalam mengelola bisnis melalui pelapor dan analisis data penjualan secara otomatis yang berguna untuk mengambil keputusan strategi. Pada akhirnya, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang lebih cepat, akurat, dan nyaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afina Maharani. Baik, terima kasih Novi Purnamasari. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Deskripsi sistem yang sedang berjalan saat ini untuk layanan pemesanan di Coffee Bestari. Yang pertama, pelanggan memesan langsung di tempat. Pelanggan datang ke Coffee Bestari dan menuju ke kasir untuk melakukan pemesanan. Pelanggan menyebutkan menu yang diinginkan beserta jumlahnya. Yang kedua, pencatatan pesanan. Kasir mencatat pesanan pelanggan secara manual menggunakan nota kertas jika pelanggan memiliki permintaan khusus, seperti tingkat kemanisan atau jenis susu. Kasir juga menuliskannya pada nota. Yang ketiga, pembayaran. Pelanggan membayar langsung di kasir sesuai total harga yang dihitung manual oleh kasir berdasarkan menu yang dipesan. Yang keempat, pengiriman pesanan ke dapur. Nota pesanan pelanggan diberikan kepada staf dapur. Dapur mulai memproses pesanan sesuai dengan rincian yang tertulis di nota. Yang kelima, menunggu pesanan. Pelanggan menunggu pesanan disiapkan di meja tunggu tanpa informasi status pesanan atau estimasi waktu penyelesaian. Yang keenam, penyelesaian pesanan. Setelah pesanan selesai, staf dapur menyerahkan pesanan kepada pelanggan di meja tunggu atau melalui staf kasir. Yang ketujuh, laporan penjualan. Pada
Pada akhir hari operasional, kasir mengumpulkan semua data penjualan untuk membuat laporan harian secara manual. Laporan ini mencakup total penjualan, menu yang terjual, dan pendapatan kotor. Berdasarkan penjelasan sistem berjalan di atas, dapat disimpulkan yaitu yang pertama, jumlah pihak yang terlibat ada 3, yaitu pelanggan, kasir, dan staf dapur. Yang kedua, terdapat kegiatan pemesanan secara manual, yaitu pelanggan memesan menu secara langsung kepada kasir menggunakan komunikasi verbal. Yang ketiga, terdapat kegiatan pencatatan pesanan, yaitu kasir mencatat pesanan pelanggan secara manual menggunakan nota kertas. Yang keempat, pesanan dikirimkan ke dapur secara manual. Nota pesanan diberikan kepada staf dapur tanpa menggunakan sistem terintegrasi. Yang kelima, tidak ada sistem pemantauan stok. Stok bahan baku tidak terhubung langsung dengan proses pencatatan pesanan. Yang keenam, terdapat proses pembayaran di kasir. Pelanggan membayar total pesanan berdasarkan hitungan manual kasir. Yang ketujuh, tidak ada sistem pemesanan online. Semua pesanan hanya bisa dilakukan secara langsung di tempat tanpa opsi jarak jauh. Yang ke-8, tidak ada informasi status pesanan. Pelanggan harus menunggu tanpa mengetahui status atau estimasi waktu penyelesaian pesanan. Yang ke-9, terdapat proses penyusunan laporan penjualan manual. Kasir mengumpulkan dan menghitung total penjualan di akhir hari tanpa sistem otomatis. Dan yang ke-10, pelanggan tidak mendapatkan notifikasi. Tidak ada pemberitahuan kepada pelanggan mengenai status pesanan mereka. Dan kesimpulannya, yaitu menunjukkan adanya berbagai peluang perbaikan dengan menerapkan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Angelina Luisa Makin. Terima kasih kepada Akvina Maharani. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional sistem. Di sini ada yang pertama login dan autentikasi, yaitu pelanggan dan kasir dapat login sesuai dengan hak aksesnya untuk memulai proses pemesanan. Lalu yang kedua ada pengolahan data pemesanan. Yang pertama, pembuatan pemesanan baru oleh pelanggan secara manual di kasir atau melalui aplikasi online, mengubah atau membatalkan pesanan yang masih dalam proses, menampilkan daftar pesanan yang sedang diproses dan menunggu penyelesaian, dan menambahkan instruksi khusus untuk pesanan seperti tingkat kemanisan, jenis susu, atau tambahan topping. Lalu selanjutnya ada manajemen menu, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus item menu dalam sistem sesuai dengan ketersediaan produk, dan menampilkan menu lengkap dengan harga, deskripsi, dan status ketersediaan, yaitu tersedia atau habis. Lalu selanjutnya ada manajemen stok bahan baku. Ada 2, yaitu mengurangi stok bahan baku secara otomatis berdasarkan pesanan yang diterima, dan memberikan notifikasi apabila bahan baku yang digunakan dalam menu hampir habis. Selanjutnya ada proses pembayaran, yaitu kasir dapat memproses pembayaran untuk pesanan dengan berbagai metode, dan mencetak struk pembayaran atau mengirimkan struk digital kepada pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu ada notifikasi pemesanan, memberikan notifikasi kepada pelanggan mengenai status pemesanan seperti pesanan sedang diproses atau pesanan siap diambil, dan mengirimkan notifikasi tentang promo atau diskon kepada pelanggan terdaftar saat melakukan pemesanan. Selanjutnya kita masuk ke B, yaitu kebutuhan non-fungsional sistem. Ada hardware, yaitu kami menggunakan prosesor AMD Ryzen with Radeon Graphics. Terus ada juga RAM 8 GB, ada penyimpanan sekitar 512 GB, ada LAN card dengan Realtek speed, ada juga keyboard dan mouse. Lalu selanjutnya ada software. Di sini kita menggunakan Windows 11 dan bisa diakses menggunakan browser seperti Chrome, Firefox, atau Edge untuk sistem berbasis web. Lalu servernya kita menggunakan Apache atau Nginx untuk menjalankan PHP menggunakan server lokal atau cloud. Kita juga menggunakan database MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan data pemesanan, menu, dan stok bahan baku. Editornya kita menggunakan Visual Studio Code dan Sublime Text. Lalu pendukung yaitu koneksi internet stabil dan cepat untuk akses data dan pemrosesan
pembayaran online. Baik, selanjutnya penjelasan tentang use case diagram akan disampaikan oleh Cynthia Aryani. Baik, terima kasih Angel. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan activity diagram. Alur aktivitas utama dari activity diagram yaitu adalah pelanggan. Yang pertama ada pelanggan. Login akun, pelanggan masuk ke sistem menggunakan akun mereka. Lalu memilih menu dan jumlah, pelanggan memilih menu yang diinginkan serta jumlahnya. Selanjutnya melakukan pembayaran. Pelanggan memilih metode pembayaran, contohnya GoPay atau ATM, dan menyelesaikan pembayaran. Dan menerima pesanan. Setelah pesanan sampai, pelanggan menerima pesanan dan sistem menampilkan halaman konfirmasi pesanan selesai. Kedua ada sistem, yaitu menampilkan menu. Sistem menyediakan daftar menu untuk dipilih pelanggan dan menampilkan jumlah dan total harga. Sistem menghitung total harga berdasarkan jumlah menu yang terpilih, lalu memproses pembayaran. Sistem menampilkan pilihan metode pembayaran dan menghasilkan struk setelah pembayaran selesai. Dan terakhir mengirim info pesanan. Setelah pembayaran diverifikasi, sistem mengirimkan informasi pesanan ke barista. Dan yang ketiga, yaitu menerima info pesanan. Barista mendapatkan informasi pesanan yang telah diverifikasi oleh sistem. Selanjutnya, membuat pesanan. Barista menyiapkan dan pengemasan pesanan sesuai detail yang diberikan oleh sistem. Dan keempat, ada kurir. Mengantarkan pesanan. Kurir menerima pesanan dari barista dan mengantarkan ke alamat tujuan pelanggan. Dan yang kelima, akhir aktivitas. Konfirmasi pesanan selesai. Setelah pesanan diterima oleh pelanggan, sistem mencatat bahwa proses telah selesai. Garis besarnya yaitu pelanggan login dan memesan menu, sistem memproses pesanan dan pembayaran, barista menyiapkan pesanan, kurir mengantarkan pesanan, dan pelanggan mengonfirmasi bahwa pesanan selesai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Septianingsih. Baik, terima kasih Cynthia Aryani. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan melakukan login akun, lalu sistem akan menampilkan menu. Jika sistem sudah menampilkan menu, pelanggan bisa memilih menu dan jumlah menu yang ingin dipesan. Setelah itu, sistem akan menampilkan jumlah menu dan total harga yang telah pelanggan pesan tadi. Setelah itu, sistem akan menampilkan pilihan metode pembayaran. Di sini ada 3 metode pembayaran. Jika akan lanjut dibayar, maka klik bayar. Jika akan dibatalkan, maka klik batal. Lalu, si pelanggan akan melakukan pembayaran. Sistem akan menampilkan struk pembayaran, mengirim info pesanan kepada barista. Barista menerima info pesanan, lalu membuat pesanan, lalu si kurir menerima pesanan untuk diantar, mengantar pesanan ke alamat tujuan. Lalu pelanggan akan menerima pesanan. Jika pelanggan sudah menerima pesanan, maka sistem akan tampilan halaman konfirmasi pesanan telah selesai. Jika telah selesai, maka pelanggan akan mengkonfirmasi bahwa pesanan telah diterima. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria Angelina Lukisa Makin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh tampilan aplikasinya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan kami. Maaf jika masih banyak kata-kata yang kurang jelas dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.